Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Mayat guys, ya, mayat guys. Mayat pria tanpa kepala ditemukan nelayan terdampar di pinggir pantai Tanggamus. Komplotan pencuri puluhan motor di Bandar Lampung ditangkap. Tersangka beraksi mengendarai mobil. Mewaspadai peredaran beras oplosan, polisi tingkatkan pengawasan di pasar. Mayat guys, ya, mayat guys. Mayat tanpa kepala ditemukan terdampar di bebatuan besar pinggir pantai Cukuh Pandan, Kecamatan Limau, Tanggamus pada Selasa sore. Mayat pertama kali ditemukan nelayan yang pulang melaut yang kemudian dilaporkan ke pamong desa dan polisi. Saat baru ditemukan, beberapa organ tubuh korban juga hilang. Dari hasil pemeriksaan polisi, mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki dan polisi menduga korban tewas lebih dari sepekan sebelum mayatnya ditemukan. Ciri-ciri korban berumur sekitar 35 tahun mengenakan kaos warna oranye, jaket warna merah, dan mengenakan celana pendek warna abu-abu. Untuk kepentingan penyelidikan penyebab kematian dan identitas korban, mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung untuk divisum. Ada penemuan jenazah di pantai Cukuh Pandan, Pekon Padang Ratu, Kecamatan Limau. Itu kejadiannya, penemuannya kemarin sore sekitar pukul 15.00 ditemukan oleh Reskrim Polres Tanggamus, lalu dibawa ke rumah sakit. Di bawah rumah sakit itu Rumah Sakit Umum D. Batin Mangunang, ya. Sementara jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk itu kami dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat, bagi keluarga yang merasa kehilangan baik sanak saudaranya, untuk bisa menginformasikan jika memang betul tanda-tanda dari jenazah tersebut adalah keluarga. Kasus penemuan mayat tanpa kepala yang terdampar di pantai di sejumlah pesisir di Lampung pernah terjadi pada akhir tahun 2023 lalu. Sebanyak 4 mayat tanpa kepala ditemukan terdampar di pantai. 2 diantaranya ditemukan di pantai Lampung Selatan dan 2 lagi ditemukan di pantai Tanggamus. Hasil penyelidikan polisi, keempat mayat tersebut merupakan nelayan asal Indramayu, Jawa Barat yang mengalami kecelakaan laut akibat perahunya karam. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus dan Lampung Selatan. Berapa bungkus? 10. Hah? 10. 1, 2, 3. Pernah 2 kali masuk penjara, rupanya tidak membuat Rudi Liawan jera mengulangi perbuatan jahatnya. Selasa malam, ia kembali ditangkap di jalan dekat rumahnya di Desa Margakaya, Kecamatan Pringsewu Barat, Pringsewu saat akan menjual narkoba. 4 kantong. Dari penggeledahan tersangka, polisi menyita 5 bungkus sabu-sabu siap edar dan uang hampir 1 juta rupiah. Tersangka ditangkap tanpa melawan dan langsung mengakui perbuatannya. Ia kemudian digelandang ke Mapolres Pringsewu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ini duit apa? Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka kian menekuni bisnis haramnya setelah keluar dari penjara yang kedua kalinya.
Sejak Desember lalu, tersangka telah berhasil menjual 6 on sabu-sabu dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Dari Desember itu? Iya Pak, dari Desember. Berarti 4 on ya? Berapa? 6 on? 6 on baru masuk? Kalau yang 6 on udah masuk Ya, itu kan- 120. Oh, udah masuk berapa? Hampir 300-an. 300 juta. Nah, 300 juta itu cash Transfer. apa melalui Transfer transfer ke berapa rekening punya Riama? satu rekening. Satu rekening itu dari bulan Desember itu ya, 2024 sampai diamankan ini yang Iya. terakhir ya. Ini dapat mengamankan bandar narkoba atas nama inisial RL. Inisial RL ini tersebut memang sudah kami TO-kan, memang terkenal licin, kemudian juga residivis, sudah beberapa kali keluar masuk dengan kasus yang sama. Kemudian untuk barang bukti sendiri ada sekitar 52 gram, kurang lebih 5 kantong. Kemudian untuk tersangka sendiri dalam hal ini yang disita adalah sabu, kemudian ada uang juga hasil penjualan. Penyidikan tersangka masih dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya dan para pembelinya. Akibat perbuatannya, tersangka kembali masuk penjara ketiga kalinya dalam waktu yang lama. Ancaman hukuman 20 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Asep Saifullah melaporkan dari Pringseu. Oh iya nih, nanti kita jelaskan. Sini. Komplotan maling motor yang membawa senjata api diringkus unit Ranmor Polresta Bandar Lampung Rabu siang. Dua tersangka bernama Sutikno dan Tatang Suhendra, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Lalu satu lagi tersangka bernama Awang Darmawan, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Komplotan ini lebih elit dibanding para maling motor lainnya. Bagaimana tidak, mereka mencuri motor dengan mengendarai mobil supaya tidak dicurigai korban. Modus tersangka yakni membuntuti dan mencuri motor korban yang baru diparkir di indekos dan garasi rumah. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap komplotan ini telah mencuri 10 sepeda motor di Bandar Lampung. Modus operandi dari para pelaku ini adalah mereka berjumlah kurang lebih 4 orang, mengendarai mobil yang tadi sudah kita tunjukkan, Toyota Calya, kemudian datang dan melihat lokasi yang kemungkinan bisa dilakukan kegiatan pencurian. Kemudian ada yang turun, ada yang tugasnya untuk mengawasi, ada yang tugasnya untuk mengambil kendaraan. Setelah diambil kendaraan tersebut, kemudian dibawa ke tempat mereka berkumpul, dan ada yang ditugaskan untuk mengecat kendaraan yang dicuri, sekaligus juga mengganti nomor polisi plat nomornya. Komplotan ini berjumlah 4 orang dan satu lagi tersangka kini masih buron. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita 1 mobil tersangka, senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, dan puluhan plat nomor polisi yang dicopot dari motor yang dicuri tersangka sebelum dijual ke penadah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mantan Kepala Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, bernama Johnson, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara Selasa sore. Tersangka menjabat sebagai Kepala Desa periode 2015 hingga 2021. Menurut petugas, korupsi terungkap dari hasil audit Inspektorat Pemkab Lampung Utara pada objek pembiayaan pembuatan lapangan sepak bola dan kegiatan desa lainnya pada tahun 2018. Dari nilai total proyek sebesar 570 juta rupiah, uang yang dikorupsi tersangka diduga hingga mencapai 439 juta rupiah. Modus korupsi mengurangi volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAP dan sebagian lagi untuk membiayai kegiatan fiktif. Hari ini Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah menetapkan 1 orang TSK berinisial J, yaitu mantan Kepala Desa Sekipi
periode 2015-2021. Untuk kaitannya dengan apa saja perbuatannya, bahwa dalam prosesnya beliau yang melaksanakan tugas dan fungsi dari aparatur pemerintah desanya, seperti mengelola dan yang lain. Nah, perbuatan hukumnya diantaranya adalah kekurangan volume dalam pekerjaan, kemudian ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAP, dan analisa atas harga satuan barang dari RAP itu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Perhitungan dari tim inspektorat ditemukan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 439 juta rupiah. Pada kasus tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan untuk menyelidiki tersangka lain yang terlibat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.